Di samping saya ada Mas Neo Akbar, inisiator dari Baladenda, ini yang di depannya. Ini adalah instrumen kreasi Neo. Kemudian di samping sebelah ada nama instrumennya Ukulele, yang punya namanya Yude apa? Yude Andiko on Ukulele. Kemudian Mas Ari Sugianto ini peserta yang menempuh 12 jam dari Malang, baru sampai semalam. Ini untuk Kendangan Malang nanti, dan untuk yang ini saya senang sekali karena disupport oleh Pemda Malang ya, Pemkot Malang ya, untuk bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa organize lebih banyak Pemkot yang bisa mensupport senimannya untuk datang ke seminar-seminar seperti ini yang sangat penting pengetahuannya. Oke, monggo Neo bisa start untuk menerangkan. Ya, nama saya Neo. Dari mana dulu ya? Aslinya di. Oh ya, asli saya Magelang, terus di Bali selama 5 tahun. Awalnya saya menggemari mengoleksi buah namanya labu botol, dan di waktu yang sama saya suka main musik tradisional gitu, kayak kendang, gambang dulu. Terus awalnya bisa nyampe saya bikin ini, dulu saya pesan gambang. Karena kebutuhan untuk bermain musik sama grup saya pesan gambang sama pengrajin gambang. Terus setelah dimainin bersama itu kok kayak nggak seimbang gitu. Karena suaranya gambang kecil, dia sama perkusi gitu kalah. Terus tanya-tanya sama teman, gimana bisa suaranya lebih cemengkling gitu, maksudnya keras. Di miking, terus di ini, terus ada yang banyak bilang dikasih resonator mas, dikasih tabung suara. Nah, awalnya saya bikin pesen gambang, terus tak rehab, tak modifikasi. Kalau gambang kan kotak gitu, resonatornya blabak kotak. Terus tak benahin, bikin frame. Terus pertama kali saya ada ide pakai botol bekas kayak aqua atau apa, botol bekas. Terus bisa dia menampung suara dengan baik untuk resonator. Bisa juga pakai bambu. Terus di waktu yang sama saya ngoleksi labu. Terus telisik internet, ada mengek. Endingnya loh, di Afrika ternyata ada instrumen juga seperti gambang, namanya balafon. Mereka pakai labu botol untuk nampung suara, tabung suaranya alias resonator. Nah kebetulan nih saya punya labu botol, ngoleksi labu botol. Saya bikin labu botol untuk kalau di Jawa ciu itu, untuk botol ciu. Kalau di film Cina labu botol itu untuk yang di film Dewa Mabuk. Ya, ada botol di sini. Itu labu botol, jenis labu ini. Nah, saya pertama untuk ngoleksi labu botol untuk itu kebutuhan. Terus ya ternyata bisa buat resonator. Terus itu kembali ke gambang. Nah, pertama kali saya bikin itu ini tunyingnya diatonik, do re mi fa sol la ti do. Nah, yang pertama itu saya bikin gambang pelok, terus pakai botol bekas itu. Terus selanjutnya saya bikin yang diatonik, yang do re mi fa sol la si do, pakai labu botol. Terus jadinya ini. Terus ngadopsi juga suara dari khas alat yang Afrika tadi saya bilang, namanya balafon. Di tiap tabung suara itu ada lubangnya, terus ada plastiknya. Lubang terus ditempeli plastik. Jadi getaran yang dihasilkan dari kayu masuk ke
tabung suara, terus getarin plastiknya itu jadi bahasa Indonesianya ngepreng, ngeper, nyempreng, ya nyempreng. Contohnya ini. Suara nyemprengnya. Ya, terus itu yang membuat saya suka dengan suara jenis kayak gini yang ada resonator terus dikasih plastik, terus suaranya kan kayak elektrik gitu. Terus saya bikin beberapa untuk dijual. Biasanya saya pakai kayu keras seperti kayu merbau, kayu kamper bisa, kayu ulin bisa. Kayu ulin ngerti lah? Ngerti siap. Ya pakai kayu-kayu keras. Terus cara buatnya ini milih kayu. Saya ada contoh sekarang ada. Aku harus pakai mic ininya. Oh iya ya. Ini ada 2 kok. Oh, iya. Saya ada contoh kayu yang belum dituning tapi udah tak apa namanya? Udah tak bentuk seperti ukuran ini. Terus selanjutnya tiap belahan itu ukurannya beda. Jadi untuk biar gampang untuk tuning nanti tiap belahan kayu ini bedanya 1 cm sama beda dikit berapa mili untuk lebar. Terus cara tuningnya kita bagi dulu titik mati, namanya titik mati kalau di belahan alat musik pukul yang bernada seperti marimba, gambang, balafon, dia ada titik mati yang harus apa ya? Nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya nanti kan diikat ini. Nah, iketannya itu harus di titik mati. Nah, caranya ada rumus. Ini misalkan 100 cm, rumusnya itu 25% dari pojok. Gimana jelasnya? Jadi sini misalkan 100 cm, sini 25 cm, sini 25 cm, dan itu pasti titik mati. Rumusnya itu. Nah, caranya saya pakai tali. Kalau garisan nggak ada, tali. Ya. Dikur. Bagi 2. 2 bagi 2 lagi kan 25 kan gampang. 25. Terus sini titik mati pasti. Dan sini titik mati. Terus ditandain. Bentar. Aduh, ada parang. Bahaya. Ampun. Aku ada pulpen, Mas. Pulpen ada. Aku bawa pulpen tapi kok Yang keluar parang ya. oh iya. Oh, makasih. Nah, sini titik mati, titik mati. Cara tuningnya, kalau bikin semakin low, semakin nada semakin rendah, itu dikerok di tengah. Kalau pengen bilahan ini semakin tinggi, kerok pinggir. Terus ini harusnya semakin low karena saya udah ada contoh yang
Udah tak rangkai dan udah tak tuning. Ini ada di tengah-tengah sini. Terus tuningnya saya ingin ini semakin low, jadi ke nada apa aku kudu nganu tuner saya. Ini fokus ke aku terus atau bisa aku ya? Fokusnya ditawar. Pakai tuner digital gitu. Ini udah ada nadanya. Nah kalau titik mati dia pasti ada getaran panjang. Tapi kalau ke sini dia enggak mati. Nah ini kunci titik matinya di sini di 25% tadi. Nah kita bikin low dengan cara dikerok sini atau di Parang. cacah pakai parang. Sorry mbak, sorry. Suaranya itu segitu kalau udah dikerok, mas. Ada. Wes, berubah pasti. Tadi kan suaranya sekarang jadi beda. Terus lagi semakin low lagi. Terus semakin low ya. nyampe nada yang dituju, misalkan E yo, nanti kalau dites ini E gitu loh. Terus semuanya sama sistemnya. Kalau pengen low di tengah yang tuning, kalau yang pengen nada tinggi ini dipotong-potong kecil-kecil. Maksudnya dipotong gitu. Terus setelah itu kalau semua udah dicuning, tinggal ngerangkai bikin jalan untuk tali di titik mati ini seperti ini di sini jalan. Terus dirangkai model ngiketnya itu sederhana sebenarnya, cuma di tali mati gubet 4 kali, terus tali mati 3 kali gitu biar nggak berubah ya. Terus udah dirangkai semua, ini juga dirangkai, terus bikin frame, bikin rangkanya dengan ukuran yang sama kayak bilahan ini. Rangkanya saya udah bikin juga. Pindah ya mbak? Iya, enggak. Ya ini rangkanya. Ukuran rangka saya menyesuaikan ini ukuran besar bilahan, panjang bilahan.
konsepnya yang portable, jadi bisa dibongkar, bisa bongkar pasang lah pokoknya. Kalau yang itu kan permanen, itu tali semua terus nggak bisa dibongkar. Kalau ini yang bisa dibongkar, jadi bisa untuk traveling, nggak repot kalau di packingan ini. Iya ya, ngerangkainya juga simpel ya. Udah di grouping begini ya, Nio ya. Jadi tinggal dirakit ya, ditempel. Jadi bukan satu-satu men, satu-satu wah. Terus ini udah tuning sebenarnya, tinggal tuningnya. Yang belum yang ini tadi. Terus Ini pentatonik berarti ya? ya pentatonik. Selanjutnya kalau udah dirangkai ini bikin tabung suaranya. Tabung suaranya saya bisa pakai botol bekas, labu botol, plaron atau bambu. Ya. Maaf. Saya akan memberi contoh 2 jenis yang bisa kita pakai. Terus apa lagi? Botol kecil. Ya. Saya punya labu yang udah saya potong. Nggak tahu ini tuningnya apa, karena tiap tabur resonator juga dicuning seperti sesuai dengan nada ini. Misalkan ini tuningnya C, resonatornya jangan harus juga tuning C. Caranya di tuning seperti ini. Mas, tolong Mas. Itu bedanya kalau nggak ada resonator sama ada resonatornya. Pakai ini. Ada resonator. Nah itu fungsinya jelas. Dia nampung suara, jadi suara nggak ngilang kemana, cuma dia stay di sana, terus membuat suara menjadi lebih kuat, lebih besar. Terus habis ini tiap resonator dicuning, dirangkai. Kalau ini modelnya portable, saya udah punya contoh untuk cara gantungin ininya. Di sana kan bisa lihat resonator tergantung di sana, digantung. Kalau yang model ini portable, dia digantungnya pakai ini. Jadi tiap resonator, tiap bilahan
dapat satu resonator. Jadi 1, 2, semakin besar. Kalau semakin sini ukurannya labu atau resonator semakin kecil volumenya, semakin rendah suara, itu membutuhkan semakin lebar volume resonator. Jadi semakin ke sana semakin rendah, semakin besar resonatornya. Jadi sini harusnya semakin besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi. Kalau pakai botol segini panjang, caranya panjang disambung, panjang nyampe pakai botol yang besar juga digantung. Ini modelnya gantung. Terus dipasang di bawahnya seperti ini. Sana gantung. Terus sebenarnya ini harus masih ada penyangga gitu. Cuma saya ini bikin yang simpelnya untuk portable yang bisa biar bisa dibawa kemana-mana. Untuk penyangganya gampang, bisa pakai apa aja, bisa kursi, bisa apa. Terus ya setelah dipasang ya suaranya seperti itu. Cuma ini nadanya kan nada tradisional. Nah, hasil suaranya sama seperti itu, cuma tuning tradisional. Ya itu, aku pikir prosesnya sebenarnya nggak lama kalau pakai botol aqua, karena untuk ngerjain ini cepat kan, tinggal kalau ada mesin, tinggal pasang tuningnya juga gampang karena ada tuner digital, sangat menolong. Terus bahan juga gampang dicari. Ini kayu bengkirai. Bisa kamper, bisa ulin, bisa. Saya pakai kayu bengkirai, gampang dicari. Botol juga gampang dicari, botol bekas. Nah, kalau yang ini yang pakai labu harus nanam labu dulu ya. Makanya kalau yang ini prosesnya lama, membutuhkan waktu setahun karena nanam labu itu 9 bulan lamanya, pengeringan 3 bulan, terus baru siap dipakai untuk penampung suara untuk instrumen. Terus selanjutnya bikin pemukulnya. Pemukulnya saya pakai karet mentah, dikeringin, panjang gitu, itu kan molor. Di dalamnya ada ban dalam yang hitam, dililit, terus yang karet mentahnya lilitan juga. Dan ya gampang dicari sini. Kayunya rotan, pakai rotan atau kayu kuat sembarang, seperti kayu jati bisa, kayu apa, bisa, bambu juga bisa. Terus setelah itu ya jadilah alat musik ini. Setelah proses itu semua, dengan sebenarnya unik suaranya karena belum ada instrumen yang menyerupai dengan suara musik ini di Indonesia. Terus aku pikir waktu itu beruntung saya bisa membuat gambang dengan suara yang seperti ini. Terima kasih. Aku pikir itu penjelasan cara pembuatan simple. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari. Nanti sesi pertanyaan bersama
Sekarang sesi penjelasan dari Mas Neo, nanti peragaan menyusul ya. Ya. Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat Neo Akbar, Ya. Putra Magelang dengan Baladenda. Oh. Oke. Ini kalau dibawa ke luar negeri ringkes nih ya. Ya, yang model ini ringkes. Ini juga ringkes, tapi Ya. sebenarnya terlalu besar. Pernah beberapa kendala di maskapai kalau Oh, wah ini oke. terlalu besar mas. Ya, oke, Harus oke. Nah makanya saya bikin yang portable. Oke, nuwun Mas Neo. Oke, terima kasih mbak. Hey, welcome. My name is Uday. I built these little instruments, which I named them ukulele. It's basically is a small guitar, although shaped like a ukulele, but it plays like a guitar. I'm gonna show you a sample of the sound of the ukuleles on playing strumming. Also can be plugged in or it's amplified if you like to play for the live performance. And also it's great for traveling. It's small and you can carry and play everywhere and anywhere. So thank you for watching the YouTube videos and welcome to Ukulele's family. Yang berikut juga antik nih. Gitar bukan gitar ya, ukulele bukan ukulele. Apakah itu? Monggo Mas Yudi. Ya sebelumnya terima kasih Mbak Nita, Beli Komang sudah bikin acara ini untuk teman-teman yang bikin alat musik di Bali. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Jadi dan untuk rekan-rekan yang mungkin dari Badan Ekonomi Kreatif atau dari Wonderful Indonesia atau dari jurnalis atau wartawan, terima kasih datang ke sini untuk meliput kita semua di sini. Nama saya Yude, dan saya bikin ini namanya Ukulele. Saya bikin sudah dari tahun 2007 dan mulai produksi dari tahun 2009. Dan awalnya saya bikin ini karena saya 20 tahun lalu beruntung bisa dikasih kesempatan untuk jalan-jalan sampai kemana-mana. Karena saya dulu kerja di kapal pesiar dan pernah tinggal di Amerika, dan setelah itu kerja saya cuma jalan-jalan terus. Karena saya berangkatnya awalnya dari main musik. Jadi kalau jalan-jalan bawa gitar-gitar besar itu naik kereta, naik bus, naik ferry, naik gojek itu kayak ribet, kayak susah gitu. Makanya saya 2007 saya kebetulan jadi tour guide. Saya keliling Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Flores sampai Sulawesi. Saya putar-putar selama 2,5 tahun. Saya lihat di Indonesia ini kita punya banyak sekali alat musik. Kita punya alat musik di Jawa sendiri, kita punya alat musik asal dari Jawa Barat, alat musik dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda-beda semua. Di Sumatera kita juga punya banyak alat musik. Di Sulawesi kita punya banyak alat musik. Tapi pertanyaan saya waktu itu, kenapa alat musik kita itu tidak ada yang seperti alat musik tradisional lainnya di dunia yang dimainkan sama musisi-musisi internasional? Artinya apa? Artinya seperti ukulele, seperti djembe, mungkin familiar dengan tabla atau alat musik lainnya yang bisa dimainkan atau bisa diperagakan dengan musik-musik tidak tradisional. Nah waktu itu saya terinspirasi dengan itu, saya buatlah sebenarnya waktu itu tidak ada kepikiran untuk ke situ, tapi karena setelah berjalan produksi banyak yang tanya-tanya mengenai ini ukulele, akhirnya saya memutuskan untuk fokus bikin travel gitar. Nah, dari pengalaman saya punya gitar kecil sudah, lalu saya terinspirasi dengan
dengan tempat-tempat di Indonesia yang luar biasa dari budayanya, dari landscape-nya, dari pemandangannya semua. Makanya saya punya desain ini saya namakan nama-nama tempat di Indonesia, yang artinya kalau saya promosi, kalau bisa dari Badan Ekonomi Kreatif atau dari Wonderful Indonesia bisa membantu saya mempromosikan ini, artinya sudah secara langsung mempromosikan Indonesia. Kalau bisa mempromosikan ide lele, membantu mempromosikan ide lele, karena sekarang ini saya dengan kapasitas produksi yang sedikit dan orang yang bekerja juga cuma sedikit, hanya terbatas. Saat ini saya hanya bisa memproduksi 15 sampai 18 ukulele setiap bulan saat ini. Dan 4-5 tahun lalu karena saya punya visi dan misi di ukulele ini, sepertinya tidak mungkin saya bisa sendiri mengerjakan ini, makanya saya putuskan untuk 5 tahun lalu pindah ke namanya Kampung Gitar. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin apa di Solo itu, di Sukoharjo itu ada namanya Kampung Gitar, di mana satu kampung ini bikin gitar. Jalan-jalan semua satu kampung ini semua bikin gitar, dan tidak cuma bikin gitar tapi juga kita ke warung beli Indomie, beli susu, beli gula, bisa beli gitar, senar gitar, bisa beli spare part gitar di kampung ini. Makanya dibilang Kampung Gitar. Makanya tahun 2015 saya putuskan untuk pindah ke sana untuk bisa melalui ukulele bisa menginspirasi teman-teman di Kampung Gitar ini bagaimana caranya membuat gitar yang lebih baik. Karena Kampung Gitar ini sudah dari tahun 80, tapi mereka hanya memproduksi gitar-gitar yang tidak layak untuk, yang kurang layak untuk musisi untuk main. Karena saya sendiri musisi, jadi mungkin teman-teman pernah lihat gitar-gitar yang di pasar itu yang harganya cuma 300.000 apa cuma 1 juta apa cuma 800.000 itu, ya mereka hanya buat gitar seperti itu. Nah makanya saya tahun 2016 saya coba bekerja di kampung ini, dan syukurnya ada satu keluarga yang mau membantu saya untuk mengikuti bagaimana cara membuat gitar yang bagus. Dan sampai sekarang ini dari satu keluarga sudah bisa 2 keluarga. Ya moga-moga dengan bantuan Bapak Ibu, dengan bantuan teman-teman jurnalis, dengan bantuan teman-teman Wonderful Indonesia bisa membantu saya untuk menciptakan, saya punya misi di ukulele ini. Supaya suatu saat nanti yang namanya kampung gitar ini bukan dibilang kampung gitar sayur lagi. Kalau orang mau bikin gitar ke kampung ini, bukan kampung gitar, bukan gitar sayur, tapi gitar-gitar dengan kualitas internasional. Nah, satu itu. Kedua juga saya punya misi, karena ini kan dibilangnya juga saya harapan saya mungkin 10-20 tahun ke depan ini menjadi salah satu alat musik dari Indonesia. Karena kalau dibilang gitar ya bukan gitar, karena kan tuningannya beda. Kalau dibilang ukulele juga bukan ukulele, karena ini sebenarnya 6. Jadi ini harapan saya mungkin ke depannya bisa menjadi salah satu, ukulele ini dari Indonesia, seperti djembe dari Afrika, tabla dari India, ukulele dari Hawaii. Ini harapan saya seperti itu. Salah satu saya punya misi. Satu lagi misi yang saya pengen adalah dengan membawa ukulele kemana-mana atau bisa menginspirasi teman-teman untuk melihat daerah-daerah di tempat di Indonesia. Dan saat ini saya sedang berencana memiliki program untuk melancarkan misi ini supaya gimana, karena untuk bisa menjadikan ukulele ini sebagai alat musik Indonesia, saya harus bisa memproduksi lebih dari 1.000 per bulan atau mungkin lebih dari 500 per bulan. Karena apa? Kalau yang main cuma 20 orang sebulan gimana mau jadi alat musik Indonesia? Yang mainnya cuma 20 orang, tapi kalau saya bisa bikin banyak, mungkin di satu daerah cuma lihat
ukulele, gitar kecil. Nah caranya sekarang saya bikin program ini adalah saya bikin program buy one get one free. Artinya kalau beli ukulele dapat ukulele gratis 1. Tapi ukulelenya nggak seperti ini, hanya tentunya cost-nya juga beda. Karena ini nanti yang gitar yang gratisnya ini nanti rencananya ukulele team akan memberikan kepada adik-adik di seluruh Indonesia. Mungkin kalau misalnya ada Michael beli gitar ini di Amerika, terus dia di setiap model ini ada nomor serinya. Kalau dia masuk ke nomor seri di ukulele ini, otomatis dia sudah beli gitar, satu lagi gitar untuk wayan atau untuk kadek di Kintamani atau di mana saja. Nah itu kita bisa sambungkan nanti yang beli ukulele dan yang menerima ukulele akan menjadi terhubung. Nah ini tujuannya, ini visi dari saya punya visi ukulele adalah semoga melalui ukulele ini bisa menyatukan komunitas global komunitas dan semua orang dari seluruh dunia melalui ukulele. Satu itu, lalu yang mau saya sampaikan juga mengenai saat ini saya untuk produksi memang masih terbatas. Harapan saya semoga dengan bantuan yang teman-teman yang punya kesempatan di sini bisa membantu, bisa juga membantu seperti judulnya. Di sini lokakarya, produksi, dan distribusi. Nah distribusinya gimana sekarang saya ini? Saat ini saya distribusi cuma punya 1 toko dan online. Dan saya cuma bayangkan ini sekarang ini ukulele ini kalau dibilang ya kalau semasa corona ini mungkin tidak begitu banyak karena kan kebanyakan yang tamu yang datang atau klien yang beli ini datang ke toko untuk coba. Nah, coba sekarang saya mau coba untuk bisa mengirim 6 sampel ke Melbourne, 6 sampel ke Sydney, 6 sampel ke Eropa atau ke Amerika. Dengan adanya sampel-sampel ini, karena memang kalau beli alat musik itu karena harus dicoba. Nggak bisa nggak coba kita alat musik. Makanya untuk bikin sampel-sampel ini kan juga perlu modal juga, perlu biaya juga. Dan saya nggak mungkin mengeluarkan saya dana untuk kirim sampel. Karena orang-orang yang network yang sudah punya toko, yang sudah punya platform untuk jual, mereka pasti minta sampel. Dan kebanyakan sampel ini mintanya gratis. Kalau nggak gratis, oke saya bayar, saya disuruh dibayar ongkos kirimnya. Sekarang ongkos kirim untuk kirim ke luar negeri juga nggak sedikit. Makanya satu itu mungkin kalau saya bisa dibantu untuk Yude mungkin dari Badan Ekonomi Kreatif ini merasa ini bisa membantu promosi, kamu bikin sampel 500, mau dikirim kemana kalau mau 500 ini, mau dikirim ke 10, mau dikirim, saya pastikan karena apa? Karena ini model dengan size seperti ini, dengan suara seperti ini, saya rasa enggak ada di mana-mana. Ini skalanya skala beda, bukan skala gitar. Dan untuk saat ini saya bilang belum ada, mungkin baru-baru ini aja ada satu brand, American brand namanya Cordoba yang bikin skala kecil. Tapi untuk brand yang sudah eksis sekarang ini belum ada yang bikin ukuran seperti ini. Dan untuk kualitas kecil seperti ini juga belum ada. Kebanyakan setiap orang yang bisa main gitar, yang main ini pasti akan merasa kok suaranya beda. Karena memang bukan gitar, tapi mainnya seperti gitar. Yang bisa main gitar bisa main ini. Jadi harapan saya bisa bagaimana caranya bisa karena sudah banyak yang siap di Australia, di Amerika, di Eropa sudah siap untuk ayo Yude coba kirim kamu punya ukulele, kita bantu jual. Sudah banyak. Itu yang mau saya sampaikan tadi. Dan salah satu misi juga di ukulele dengan adanya buy one get one ini secara tidak langsung juga ukulele
ikut mengedukasi adik-adik kita di seluruh Indonesia untuk bermain musik. Karena kan masih banyak, saya waktu jalan-jalan ke Sumatera atau ke Lombok atau ke Flores, banyak sekali yang adik-adik kecil ini belum pernah memegang gitar. Melihat gitar sudah pernah melihat, tapi memegang itu masih banyak yang masih banyak saudara-saudara kita yang belum tidak beruntung untuk bisa melihat gitar secara langsung. Ya saya rasa mungkin itu aja dulu mengenai ukulele, dan saya punya produksi ya saat ini cuma ada 9 orang, dan harapan saya sekali lagi semoga dengan acaranya Mbak Nita ini dan acaranya Beli Komang ini kita bisa sama-sama membawa hasil dari sini, karena tempat ini luar biasa dan ide ini luar biasa. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih banyak Mas Yude Andiko. Ya, Mas Yude asalnya dari mana sih sampean? Saya lahir di Jakarta dan saya lulus sekolah di Magelang. Tonggo. Ya ini tetangga saya. Tonggo, oke. Tonggo. Iya, sementara kita tampung dulu info-infonya, kita sambut dulu yang dari Malang, Jawa Timur. Monggo Mas Arik, mungkin abis ini Rizal bisa standby, boleh duduk di sana biar kita nyambung, baru kita buka sesi pertanyaan. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Sugianto, bisa dipanggil Ari. Kali ini saya akan memperkenalkan bagian-bagian untuk alat musik kendang Jawa ini. Bagian bahan apa saja yang digunakan akan saya perkenalkan kali ini. Jadi oke, yang pertama kendang Jawa ini biasa menggunakan bahan dari kayu nangka. Kenapa kayu nangka? Karena kayu nangka ini memiliki jenis yang sangat keras dan juga seratnya juga begitu padat. Jadi tidak ada alternatif lain untuk kendang jika ingin memiliki suara kejernihan yang bagus, yaitu memakai kayu nangka. Di bagian kendang ada bagian sebelah taknya ini biasa disebut kempiang. Sebelah sini biasa disebut kempiang untuk yang bagian kecil. Untuk yang bagian besar ini biasa disebut bem. Jadi sini kempiang, sini bem. Bagian kempiang ataupun bagian bem itu memiliki cincin luar ini namanya plengker. Ini namanya blengker kendang. Begitu juga yang bagian bem. Bagian bem juga memiliki blengker kendang yang di dalamnya terdapat bambu yang diserut kemudian dibentuk demikian rupa hingga seperti ini. Untuk kulit bisa dipakai menggunakan kulit sapi ataupun kulit kerbau. Yang bagus kulit kerbau, cuman tergantung kebutuhan juga. Bagian tali ini berikutnya, bagian tali ini disebut janget. Ini janget kendang atau tali kendang. Istilah kendang atau istilah Jawa gamelan yaitu janget. Kemudian di janget ini terdapat cincin yaitu namanya yaitu suh kendang. Ini namanya suh kendang. Jadi blengker, kempiang, blengker, janget, kemudian ada suh kendang. Bagian sini ada pegangan ini, yang di bawah ini namanya mangisan. Ada juga yang menyebut manggisan atau cempluk, tapi yang lebih umum ini namanya mangisan. Ini untuk pegangan. Ini sayangnya tidak bisa terlihat ini. Untuk di bagian bem,
Biasanya kalau kulit ini dilepas ada penutup setengah sekitar 4 cm masuk ke dalam dengan lubang agak kecil, itu namanya gondomaru. Jadi untuk memantulkan suara bem itu ada bagian namanya gondomaru. Baik, jenis kendang Jawa ini tadi ada kempiang, ada bem, ada blengker, ada plengker, ada janget, ada juga suh kendang, ada manggisan, dan jangan lupa kayunya kayu nangka. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nita Arsen, juga Bli Komang. Kayaknya saya salah satu dari mereka yang perjalanannya 12 jam dari Malang ke sini. Cuman nyampe sini saya merasakan begitu asri, begitu nyaman, perjalanan yang begitu lama saya tempuh serasa hilang sama sekali. Meskipun agak pegel-pegel, cuman akhirnya semangat lagi melihat kebun kopi yang begitu asri, yang begitu indah, dan warganya yang begitu welcome terhadap kedatangan kami. Mungkin saya kesini sedikit menjelaskan apa yang saya bawa ini dari Malang. Itu kendang Malangan, bukan kendang Malang aja, karena di Malang sebenarnya banyak beberapa jenis kendang seperti kendang Jawa pada umumnya. Jadi saya bawa kendang Malangan ini dari ukuran, jenis bahan juga memang kita lebih kita jaga. Untuk kayu sendiri kita memakai kayu nangka. Dan kayu nangka ini harusnya kalau kita buat secara kualitas, harus kayu nangka yang benar-benar mati di pohon. Jadi kan zaman sekarang jangankan kayu nangka yang mati di pohon, kayu nangka besar ada agak sulit. Mungkin anak cucu saya nanti nggak tahu apa itu rasanya buah nangka karena habis dibikin kendang. Jadi nanti alternatifnya ketika si kayu yang mati di pohon ini sudah jarang ditemukan, kita pakai oven. Karena kalau pemotongan secara langsung ini pengiringannya lama sekali, hampir 3-4 tahun. Karena kenapa? Kayu nangka ini tidak bisa dijemur. Ketika kita ingin tingkat kekeringan yang begitu kering, harus 3-4 tahun. Jadi harus ada oven dan pengontrolan suhu di sana. Untuk kulitnya, ini kita memakai kulit lembu yang kita proses sedemikian rupa. Jadi ada beberapa proses yang perbedaannya dari kendang-kendang lain di Jawa. Seperti penghilangan bulu ini kita memakai air yang tidak mendidih, juga tidak dingin. Jadi airnya ini sekitar 70-75 untuk penghilangan bulu. Nanti baru kita angin-anginkan. Karena sebenarnya kulit lembu ini kalau kita jemur itu kering pada permukaan saja. Jadi kulitnya ini lebih baik kering terkena angin daripada kering terkena matahari. Untuk tali juga kita memakai tali lembu, cuman yang ukurannya agak tebal. Nah ini jadi pembedanya, untuk di bagian yang kita pukul sebelah kanan atau sebelah kiri kita pakai lembu. Untuk yang betina, maksudnya jenis betina. Untuk yang tali kita memakai jenis laki-laki, karena betina bukan tidak ada, karena sulit sekali untuk menemukan betina yang ukurannya sangat tebal. Sepertinya seperti itu. Untuk ukuran panjang kita pakai ukuran 73. Jadi lebih panjang dari kendang Jawa pada umumnya, mungkin lebih panjang kendang Bali mungkin. Jadi pakai kendang ini untuk ukuran 73. Untuk bagian sebelah kanan ini namanya kempiang. Jadi kempiangnya dari ukuran 27 cm, 27 cm, 2
28 cm, paling besar 29 cm. Dan sebelah kiri itu namanya, dia punya nama bem. Jadi sebelah kiri dia pakai nama bem, selisih 7 sampai 8 cm dari kempiang.